Militan Hamas mengecam rencana Argentina yang ingin memindahkan kantor kedutaan ke Yerusalem Barat. Menurut Hamas, apa yang dilakukan Argentina merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina. Hamas menegaskan bahwa Yerusalem merupakan tanah milik Palestina, bukan Israel. Dunia juga tidak pernah mengakui bahwa Yerusalem dimiliki oleh Zionis. Oleh karena itu, Hamas menyebut langkah Argentina memindahkan kedutaan ke Yerusalem Barat juga melanggar hukum internasional. Sebelumnya, Presiden Argentina Javier Milei berkunjung ke Israel pada Selasa 6 Februari kemarin. Kedatangan Milei disambut hangat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Terlebih dalam kunjungan itu, Milei mengumumkan pemindahan kedutaan Argentina ke Yerusalem. Diketahui Yerusalem dibagi menjadi dua berdasarkan gencatan senjata tahun 1949. Namun, pasukan Israel mengambil alih kota tersebut pada tahun 1967. Baik Israel maupun Palestina mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka masing-masing. Militan Hamas mengusulkan rencana gencatan senjata di Gaza selama 135 hari. Nantinya semua sandera akan dibebaskan dan Israel diminta menarik pasukannya dari Gaza. Menurut rancangan dokumen yang dilihat Reuters, usulan Hamas membagi gencatan senjata dalam 3 fase. Masing-masing akan berlangsung selama 45 hari. Para militan akan menukar sisa sandera Israel yang mereka tangkap pada 7 Oktober dengan tahanan Palestina. Kemudian, rekonstruksi Gaza akan dimulai, pasukan Israel ditarik sepenuhnya, dan jenazah juga akan ditukar. Usulan Hamas ini merupakan hasil dari tawaran yang dikirim pekan lalu oleh mediator Qatar dan Mesir. Jika usulan diterima, maka diharapkan konflik di Gaza bisa berakhir. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan dari pihak Israel terkait usulan gencatan senjata. Tepat hari ini, Rabu 7 Februari 2024, perang di Gaza telah berlangsung selama 4 bulan. Total kematian warga sipil akibat serangan Israel mencapai 27.585 jiwa. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bouhabib menolak usulan internasional untuk menarik Hizbullah dari perbatasan Israel hingga 10 km. Menurutnya, usulan tersebut tidak akan membawa perdamaian karena dianggap sebagai solusi yang setengah-setengah. Hal itu disampaikan Habib kepada surat kabar Al-Watan pada Rabu 7 Februari 2024. Ia menuntut resolusi 1701 diterapkan secara penuh yang mencakup poin-poin perselisihan geografis antara Israel dan Lebanon. Misalnya, kejelasan status wilayah peternakan Shiba dan desa Gajar. Resolusi tersebut melarang kehadiran aktor non-negara seperti militan Hizbullah di wilayah antara Sungai Litani dan perbatasan Israel. Diketahui hubungan antara Israel dan Lebanon memanas sejak perang di Gaza dimulai. Militan Hizbullah terlibat baku tembak hampir setiap hari dengan pasukan Zionis di perbatasan. Pada Minggu 4 Februari kemarin, pejabat Amerika Serikat yang berbicara soal penyelesaian sengketa kedua negara, Amos Hochstein, berkunjung ke Israel. Namun hingga saat ini belum ada laporan bahwa Hochstein akan mengunjungi Lebanon. Israel sendiri lebih memilih solusi diplomatik untuk menyelesaikan sengketa dengan Lebanon. Namun pihaknya juga tak segan untuk mengusir paksa Hizbullah dari perbatasan negaranya. Seorang hakim dari Lebanon terpilih sebagai presiden baru Mahkamah Internasional. Hakim tersebut sebelumnya dikenal berani mengkritik Israel dan mendesak diakhirinya penjajahan di tanah Palestina. Hakim Nawaf Salam ditunjuk sebagai pemimpin Mahkamah Internasional untuk masa jabatan 3 tahun. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Mahkamah Internasional pada Selasa 6 Februari 2024. Hakim Salam juga membuat postingan di media sosial X yang menyatakan bahwa jabatan barunya itu merupakan tanggung jawab besar. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai utusan Lebanon untuk PBB, serta menjadi anggota pengadilan sejak tahun 2018. Dengan terpilihnya Salam sebagai Presiden Mahkamah Internasional, maka ia akan memimpin kasus genosida yang menjerat Israel.
Kasus tersebut diajukan oleh Afrika Selatan pada Desember 2023. Dalam dokumen yang diajukan, Israel dituduh melakukan kejahatan perang di Gaza. Pada 26 Januari lalu, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa Israel harus mengambil semua tindakan untuk mencegah genosida di Gaza. Namun, Afrika Selatan menilai Israel sudah jelas melakukan genosida karena jumlah kematian warga sipil di Gaza menembus 27.000 jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.